Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Sungkar, NIM 2120501059 dari kelas KPI 2151C, UTS Mata Kuliah Perencanaan Komunikasi, dosen pengampu Ibu Dr. Pipi Hasmawati, MSI. Saya akan menjelaskan 4 Presiden Republik Indonesia yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik. Nah, sebelum saya menjelaskan 4 presiden yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu perencanaan komunikasi? Nah, jadi yang dimaksud dengan perencanaan komunikasi itu adalah pernyataan yang tertulis yang berisikan serangkaian tentang kegiatan suatu komunikasi yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku sesuai yang kita inginkan. Nah, setiap orang itu perlu adanya planning komunikasi dalam melakukan komunikasi untuk mencapai good communication. Nah, di dalam perencanaan komunikasi itu terdapat unsur-unsur komunikasi. Nah, saya akan menjelaskan 4 Presiden Republik Indonesia yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik. 3 adalah mantan Presiden Republik Indonesia, dan yang satunya adalah masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang lebih dikenal dengan Bapak SBY, Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan Bapak Gus Dur, dan yang terakhir adalah Bapak Joko Widodo. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengapa 4 orang presiden ini memiliki perencanaan komunikasi yang tersusun dan juga kebijakan komunikasi yang baik, serta bisa menjadi strategi planning yang panjang dan juga mencapai good communication. Yang pertama yaitu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih akrab dikenal dengan Bapak SBY. Proses untuk memperoleh good communication antara komunikator dan juga komunikan di dalam manajemen komunikasi itu disebut dengan planning komunikasi. Nah, saya melihat bahwa presiden yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik itu ada pada mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu adalah Bapak SBY pada saat berpidato. Nah, mengapa Bapak SBY menggunakan perencanaan komunikasi yang baik? Karena dua hal. Yang pertama adalah karena beliau ketika berpidato itu menggunakan planning yang baik agar apa yang beliau sampaikan itu bisa dimengerti dan juga dipahami oleh publik. Nah, kalau misalnya beliau tidak menggunakan planning komunikasi yang baik, maka apa yang beliau sampaikan tidak bisa diterima. Dan juga program yang beliau ingin lakukan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah karena beliau merupakan tokoh penting di Indonesia yang akan terus tampil di depan publik, maka beliau harus menggunakan planning komunikasi yang baik untuk mencapai good komunikasi. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memiliki perencanaan komunikasi yang baik karena beliau merupakan tipikal orang yang memiliki retorika yang tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari cara beliau mengelola pesan pidato yang beretorika logis yang panjang dan juga sesuai dengan data dan juga fakta. Nah, saya melihat video pidato pengantar presiden pada sidang kabinet paripura yang membahas tentang APBN 2014 yang berdurasi 9 menit 50 detik yang berlangsung pada 14 November 2013 di Istana Negara Jakarta. Nah, di sini Bapak SBY menggunakan perencanaan komunikasi yang baik pada saat pembukaan pidato di sidang kabinet paripurna. Karena pada saat pembukaan beliau mengucapkan salam dan juga membenarkan posisi iPad-nya. Nah, ketika pembukaan salam juga Bapak SBY membahas pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan pada saat berpidato. Ketika Bapak SBY berpidato, maka beliau membawa iPad-nya untuk mengingat isi pesan yang akan disampaikan pada saat berpidato. Dan juga beberapa kali beliau melihat ke arah depan untuk melihat iPad-nya. Bapak SBY berpidato dengan posisi duduk, dengan badan yang tegap dan juga tangan yang menopang di atas meja, menggunakan bahasa yang baku, tertata rapi dan juga intonasi yang stabil. Dan beliau juga menggunakan kalimat yang jelas, bahkan menekankan kalimat yang penting. Dan juga beliau beberapa kali melihat ke arah iPad-nya, sehingga gerakan tubuh yang sering terlihat yaitu adalah gerakan kepala. Jadi, dari perencanaan komunikasi yang sudah disusun baik oleh Bapak SBY, beliau juga membuat kebijakan komunikasi agar planning komunikasi yang sudah disusunnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, tanpa adanya kebijakan komunikasi, maka planning komunikasi tidak bisa berjalan. Nah, pada pidato Bapak SBY terdapat kebijakan komunikasi. Yang pertama yaitu adalah pada saat penyampaian pidato, Bapak SBY menggunakan kalimat yang sederhana sehingga bisa dimengerti oleh publik. Pada saat menyampaikan pesan, Bapak SBY mengelola dengan simpel kalimatnya sehingga bisa dipahami oleh publik. Yang kedua adalah pada saat Bapak SBY berpidato itu tidak ada kesenjangan sosial.
Yang ketiga adalah pada saat Bapak SBY berpidato, maka itu memiliki arti. Setiap beliau berpidato pasti ada maknanya. Yang keempat adalah Bapak SBY dalam berpidato tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, sehingga bisa menjadi contoh karena beliau dalam menyampaikan pidato secara beretika, dan itu membuat perubahan peradaban menjadi lebih baik. Nah, Bapak SBY menggunakan perencanaan komunikasi agar apa yang beliau sampaikan itu bisa dimengerti dan juga diterima oleh publik, dan juga tidak mengandung hal-hal yang negatif. Nah, pada menit keempat, Bapak SBY menggerakkan tangannya, yaitu menggerakkan sikunya ke bawah tetapi tidak sampai mengangkat lengannya. Pada bagian ini, Bapak SBY tidak terlalu aktif. Nah, pada menit ke-9, Bapak SBY men-scroll iPad-nya untuk men-scroll ke bawah untuk mengingat pesan yang akan disampaikan. Meskipun pandangannya masih ke iPad, tetapi masih terus berbicara. Dari semua planning komunikasi yang sudah disusun oleh Bapak SBY sehingga menghasilkan good communication. Nah, yang dimaksud dengan good communication ini adalah hasil dari efek yang dihasilkan dari komunikasi itu sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Nah, di sini good communication yang didapatkan oleh Bapak SBY yaitu adalah publik bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dan juga mendapatkan respon yang baik dari publik. Nah, pada menit ke-9 detik ke-44, Bapak SBY menutup pidatonya dengan kalimat singkat. Itulah alasan saya mengapa memilih Bapak SBY sebagai presiden yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik. Yang kedua yaitu adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, setelah saya jelaskan tadi mengenai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik, maka selanjutnya adalah Bapak B.J. Habibie yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia ketiga yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik. Saya mengatakan bahwa beliau memiliki perencanaan komunikasi yang baik karena waktu beliau menyampaikan pesan, maka perencanaan komunikasinya bagus, tegas, keterbukaan terhadap media, tidak adanya pihak-pihak tertentu, serta adanya kesetaraan, dan juga beliau menjadikan media sebagai alat untuk mencari informasi seluas-luasnya mengenai pembelajaran. Dan juga kita bisa melihat bagaimana gaya komunikasi Bapak B.J. Habibie pada masa pemerintahannya. Dan beliau berharap agar media menjadi alat penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, menurut saya juga ada dua alasan mengapa Bapak B.J. Habibie menggunakan perencanaan komunikasi yang baik. Yang pertama yaitu karena beliau dalam menyampaikan sesuatu pesan kepada publik itu karena ada program atau ada hal yang perlu diketahui oleh publik, sehingga beliau menggunakan perencanaan komunikasi yang baik. Program di Indonesia itu sudah banyak dan sudah banyak juga yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga Bapak B.J. Habibie dalam menyampaikan suatu program itu menggunakan perencanaan komunikasi yang baik, agar apa yang beliau sampaikan itu bisa dipahami dan juga dimengerti oleh publik dan programnya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu adalah karena Bapak B.J. Habibie merupakan orang yang penting di Indonesia dan akan terus tampil di depan publik, maka beliau membutuhkan perencanaan komunikasi yang baik agar apa yang beliau sampaikan bisa diterima, dipahami dan juga dimengerti oleh publik sehingga mencapai good communication. Bapak B.J. Habibie menggunakan bahasa yang lost kontak ketika beliau marah dan juga sering melototkan matanya kepada orang yang dimarahinya. Namun, Bapak B.J. Habibie memiliki gaya komunikasi yang menarik. Kecerdasan dan juga kejeniusannya itu dilihat dari isi pidato yang beliau sampaikan. Dan juga makna kata dan juga kalimat itu memiliki karisma tersendiri karena kecerdasan yang tidak bisa ditutupi. Bapak B.J. Habibie juga dalam berpidato dominan menggunakan logika sehingga membuat publik tertarik untuk mendengarkannya. Dengan adanya gaya komunikasi politik Bapak B.J. Habibie membuat Indonesia menjadi negara yang keterbukaan, negara yang demokratis, negara kebebasan pers, negara kebebasan berpendapat, pemilihan yang adil dan juga jujur, serta adanya pemulihan ekonomi yang baik dan juga bagus. Bapak B.J. Habibie menggunakan perencanaan komunikasi yang baik karena di Indonesia itu belum ada perencanaan yang baik dan program-program di Indonesia banyak yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga Bapak B.J. Habibie menggunakan perencanaan komunikasi yang baik agar bisa dimengerti oleh publik dan juga apa yang beliau sampaikan itu bisa diterima oleh publik sehingga programnya bisa berjalan dengan baik. Dan di Indonesia itu banyak terjadi konflik, sehingga Bapak B.J. Habibie menggunakan perencanaan komunikasi yang baik agar tidak adanya konflik antara pemerintah dan juga masyarakat, antara rakyat dengan pemimpinnya. Dan juga Bapak B.J. Habibie dalam menyampaikan pidato atau juga pesan itu tidak ada informasi flow. Apa yang menjadi masalahnya bisa diselesaikan oleh Bapak B.J. Habibie dan apa yang beliau sampaikan itu pasti memiliki makna dan juga arti tersendiri.
Bapak B.J. Habibie memiliki kebijakan komunikasi yang baik, sehingga perencanaan komunikasinya baik, kebijakan komunikasinya baik, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie itu bisa dipahami dan juga diterima oleh publik. Dan setiap program yang beliau ingin lakukan pasti itu berjalan dengan baik dan adanya perubahan yang baik di Indonesia. Itulah mengapa alasan saya memilih bahwa Bapak B.J. Habibie memiliki perencanaan komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah Bapak Abdurrahman Wahid. Selanjutnya adalah presiden yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik, yaitu adalah Bapak Abdurrahman Wahid. Beliau setiap menyampaikan pidato selalu dengan perencanaan komunikasi yang matang dan juga baik. Saya mengatakan bahwa beliau memiliki perencanaan komunikasi yang baik karena beliau tidak alergi dalam berkomunikasi dengan banyak orang, bekerja dengan banyak pihak, dan juga kekuatan politik yang berseberangan dengan perencanaan komunikasi yang baik sehingga beliau mencapai good communication. Yang saya lihat adalah setiap Bapak Abdurrahman Wahid berpidato pasti memiliki gaya komunikasi yang menarik dan juga unik. Dan juga Bapak Abdurrahman Wahid dalam menyampaikan pidato selalu berbeda dengan tokoh politik lainnya. Bapak Abdurrahman Wahid sering membuka diskusi, sehingga bukan hanya pendapat beliau yang didengarkan, tetapi semua pendapat masyarakat. Dan juga sehingga adanya kesetaraan di situ. Sehingga Bapak Abdurrahman Wahid bisa mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh publik dan juga bisa mengambil tindakan, sehingga terjadinya perubahan dan peradaban yang lebih baik. Di dalam dunia politik, Bapak Abdurrahman Wahid sering menggunakan humor sebagai gaya komunikasi politiknya, sehingga bisa mempengaruhi masyarakat dengan luas dan terpilihnya menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Dan juga saya beberapa kali melihat Bapak Abdurrahman Wahid dalam menyampaikan pidato dengan lugas menggunakan gaya komunikasi yang terbuka. Humor yang dimiliki oleh Bapak Abdurrahman Wahid itu berasal dari dirinya sendiri. Dan juga beliau sudah beberapa tahun tinggal di pesantren, yang di pesantren itu sering adanya lelucon. Dan juga beliau sangat menyukai adanya humor. Nah, Bapak Abdurrahman Wahid memiliki gaya komunikasi yang agresif. Ini menarik untuk dibahas karena Bapak Abdurrahman Wahid memiliki dua gaya komunikasi yang agresif, yaitu adalah yang pertama kesukaan berdebat. Jadi Bapak Abdurrahman Wahid suka berdebat dengan membahas topik-topik kontroversi. Yang kedua adalah Bapak Abdurrahman Wahid memiliki gaya komunikasi agresif visual, yaitu adalah bisa melihat bagaimana gaya komunikasi beliau ketika sebelum, selama, dan sesudah beliau menjadi presiden. Sifat ini juga mengarah kepada menyerang ide, ego, dan konsep diri yang dilakukan oleh Bapak Abdurrahman Wahid untuk melindungi kelompok minoritas yang terancam, kasus yang sudah membuncak, dan juga adanya shock terapi yang diberikan kepada seseorang atau pihak kelompok politik tertentu. Bapak Abdurrahman Wahid memiliki perencanaan komunikasi yang baik dan juga kebijakan komunikasi yang baik, sehingga beliau bisa bekerja sama dengan banyak pihak dan juga berkomunikasi dengan banyak orang. Sebagai individu, seorang pemimpin juga memiliki kepentingan, tetapi mendengarkan keluhan dan juga pendapat dari masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk menambah pemahaman dan ide-ide yang bisa dipersebarluaskan. Dan juga Bapak Abdurrahman Wahid memiliki sifat pluralis, sehingga beliau bisa diterima di kalangan yang berbeda seperti agama, ras, dan juga budaya. Yang keempat yaitu adalah Bapak Joko Widodo. Nah, presiden selanjutnya yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik yaitu adalah presiden kita sekarang, yaitu adalah Bapak Joko Widodo. Saya mengatakan bahwa beliau memiliki perencanaan komunikasi yang baik karena saya melihat pidato pengantar Jokowi pada sidang kabinet Panipura 10 Februari 2016 di Istana Jakarta. Jadi pada video pidato ini Bapak Jokowi lebih mementingkan tentang keefisienan waktu, durasi. Jadi yang lebih penting dalam pidato itu adalah isi materi yang disampaikan dimengerti oleh audiens. Jadi bukan tentang kuantitas tetapi tentang kualitasnya. Bapak Joko Widodo adalah tipikal orang yang tidak mau bertele-tele. Apa yang beliau sampaikan itu menggunakan bahasa yang singkat dan tidak terlalu panjang. Tetapi dalam menyampaikan suatu materi dan juga fungsi, pasti beliau menggunakan bahasa yang lugas dan juga jelas. Nah, yang saya suka dari Bapak Joko Widodo adalah beliau dalam menyampaikan pidato selalu menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh publik, dan juga diselangi oleh bahasa keseharian. Dan dalam memberikan contoh, Bapak Jokowi sering memberikan contoh yang real dalam kehidupan masyarakat, sehingga sangat mudah dipahami oleh audiens.
Bapak Joko Widodo dalam menyampaikan pidato tidak membawa alat bantu gadget yang canggih, tetapi hanya membawa selembar kertas untuk mengingat isi pesan yang akan disampaikan pada pidato. Itu merupakan salah satu bentuk perencanaan komunikasi dari Bapak Joko Widodo sehingga bisa mencapai good communication dan apa yang beliau sampaikan bisa diterima dan juga dimengerti oleh publik. Nah, bentuk kebijakan komunikasi Bapak Joko Widodo juga sangat baik, di mana beliau dalam menyampaikan pesan selalu pidato dengan menggunakan bahasa yang simpel dan mudah dimengerti, dan selalu berdiri saat menyampaikan pidato untuk menghormati audiens, dan juga gaya pakaian yang sederhana seperti memakai baju putih dan juga memakai baju batik. Gaya komunikasi Bapak Joko Widodo yaitu adalah menggunakan pola lost contact communication. Jadi, dalam menyampaikan suatu informasi, Bapak Joko Widodo selalu melihat budaya kultur masyarakat setempat. Bapak Joko Widodo dalam menyampaikan pidato tidak terlalu formal, tidak terlalu menggunakan bahasa yang baku, tetapi santai. Nah, gaya Bapak Joko Widodo yang merakyat dan bahasa yang digunakan tidak dibuat-buat, mengalir seperti masyarakat biasa yang berbicara di depan umum, namun tegas dan juga memiliki keinginan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan keinginan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Keinginan untuk melayani masalah masyarakat itu sangat tinggi. Bapak Joko Widodo pada sidang Kabinet Paripurna pada 10 Februari 2016 di Istana Negara di Jakarta, Bapak Jokowi di sini banyak menggunakan gerakan tubuh untuk meyakinkan pidatonya kepada audiens. Dan pada menit ke-7, Bapak Joko Widodo melihat catatan di mimbar, kemudian menutup pidatonya. Baiklah, itu saja menurut saya mengapa Bapak Jokowi termasuk presiden yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya, 4 Presiden Republik Indonesia yang memiliki perencanaan komunikasi yang baik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.